Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga saya pribadi bisa melaksanakan tugas dari ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ibu Putri Handayani Lubis, MSI. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, yakni dengan adanya Islam dan iman. Pertama-tama, saya Sohid Maulana, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan NIM 212201136. Baik, saya akan menceritakan 5 tokoh pahlawan pada saat sidang delegasi pada tahun 1947. Siapakah yang disimak dari 5 tokoh tersebut? Baiklah, kita simak video berikut ini. Berikut delegasi sidang di Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Sebelum delegasi ini terjadi, disitulah adanya laporan dari Australia terkait adanya agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia. Oleh sebab itulah PBB kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 14 Agustus 1947 di New York, Amerika Serikat. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang isinya adalah meminta agar Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata dari PBB, meminta Belanda dan Indonesia menyelesaikan perselisihannya yang berada di dalam kedua negara tersebut dengan baik dan damai. Berikut adalah 5 tokoh inspirasi. Nah, itulah tokoh-tokoh inspirasi pada saat sidang PBB pada tahun 1945. Memasuki kepada tokoh yang pertama, yaitu Haji Agus Salim. Beliau adalah pria kelahiran 8 Oktober 1984 ini, mengabadikan dirinya dalam usaha diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau menguasai 7 bahasa yang mengantarkan Agus Salim menjadi diplomat ulung Indonesia setelah kemerdekaan. Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau pun mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satunya Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditangani Menteri Luar Negeri Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokrashi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947 dan berhasil membentuk jaringan dukungan dari para peserta PBB. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah menjadi salah satu perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Sultan Syahrir adalah yang berbicara dan berpidato saat delegasi diselenggarakan. Pria kelahiran Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Beliau menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB di atas podium. Syahrir menjelaskan tentang perkembangan Indonesia saat itu hingga sejarah Nusantara, dari zaman Kerajaan Majapahit yang mempunyai hubungan dagang dengan Madagaskar di Afrika Timur. Dalam pidatonya, Syahrir menyangkal bahwa Indonesia telah melakukan hal ilegal dan justru Belanda melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia.
Pertanyaan Syahrir ini pun mampu mengesahkan Dewan Keamanan PBB, bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat, salah satunya New York Herald Tribune yang dikatakan mengamparkan PBB. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Soejatmoko. Soejatmoko adalah salah satu juga menjadi bagian dalam delegasi sidang Dewan Indonesia pada sidang keamanan PBB 1947. Beliau menjadi anggota delegasi Indonesia termuda dalam sidang tersebut. Meskipun tidak memiliki gelar akademik formal, pria kelahiran Sawah Lunto pada tanggal 10 Januari 1922 ini pernah menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang dari 1980 hingga 1987. Beliau juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di dunia. Sebagai seorang pemikir, Soejatmoko selalu memadukan banyak pengetahuan untuk kehidupan manusia melalui forum-forum di dalam dan luar negeri. Soejatmoko mengeluarkan pemikirannya mengenai permasalahan ekonomi, politik, hingga kebudayaan. Selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Suemitro Djoko-Damono. Suemitro Djoko-Damono adalah seorang tokoh besar ekonomi Indonesia. Suemitro mengayam pendidikannya di Belanda. Sekembalinya ke Indonesia pada awal 1947, Suemitro diangkat menjadi staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB 1947, Suemitro mengusulkan untuk membentuk Komisi Pengawasan Perdamaian antara Indonesia dan Belanda. Beliau juga menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Selain upaya diplomasi, pria kelahiran 29 Mei 1917 ini meninggalkan banyak warisan berupa pemikiran bagi bangsa Indonesia. Salah satunya pemikiran paling terkenal adalah sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ini membantu usaha-usaha kecil yang bermodal lemah dalam sistem kredit pinjam modal. Selanjutnya tokoh yang kelima yaitu Charles Tambo. Charles Tambo adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, beliau sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Beliau adalah keturunan asing tapi di jiwanya terdapat jiwa Indonesia. Tertulis di majalah Merdeka Oktober pada tahun 1949. Awalnya Tambo diletakkan di Indonesia oleh Belanda untuk membantu radio berbahasa Inggris. Beliau menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang ikut hadir di delegasi PBB 1947. Nah, selanjutnya adalah tokoh yang sangat menginspirasi bagi saya, yaitu tokoh atau pahlawan yang ketiga yaitu Soejatmoko. Mengapa saya terinspirasi kepada tokoh tersebut? Karena beliau adalah merupakan seorang tokoh yang paling termuda di antara keempat tokoh tersebut. Dan juga meskipun beliau tidak memiliki gelar formal, akan tetapi beliau pernah menjadi rektor di Tokyo pada Universitas PBB di Jepang dari 1980 hingga 1987. Beliau juga mendapatkan banyak gelar doktor dari berbagai universitas di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf apabila ada kata-kata yang benar. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kata-kata yang salah,
itu datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.